Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia dari kelas D Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo. Tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistika. Langsung saja ke pembahasan. Materi yang pertama yaitu pengantar statistika. Statistika merupakan ilmu mengumpulkan, menata, mengajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Jenis-jenis statistika ada dua, yaitu statistika induktif dan statistika deskriptif. Perbedaan populasi dan sampel. Populasi merupakan sebuah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang atau benda, sedangkan sampel merupakan suatu bagian dari semua kemungkinan orang-orang atau benda tersebut. Jenis-jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data berdasarkan periode waktu yaitu 1. Data time series, 2. Data error section, dan 3. Data polling. Sumber data statistika ada dua, yaitu statistika sekunder dan statistika primer. Skala pengukuran yang pertama ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Berikut kita masuk pada materi penyajian data. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data yang dalam beberapa kategori dan menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan dalam dua atau lebih kategori. Tujuan distribusi frekuensi yaitu untuk mengatur data mentah menjadi lebih rapi tanpa mengurangi inti dari informasi yang ada. Perhitungan distribusi frekuensi yang pertama, jumlah kelas atau banyaknya kelas dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Sedangkan penyajian data bisa disajikan dalam bentuk grafik, histogram, maupun poligon. Ukuran pemusatan. Yang pertama, min dengan rumus X bar sama dengan sigma NI sama dengan XI per N. Yang kedua, modus dengan rumus memilih data yang paling sering muncul. Dan yang ketiga, median dengan rumus ME sama dengan KN tambah 1 per 2 untuk ganjil, dan ME KN per 2 tambah KN per 2 tambah 1 per 2 untuk genap. Min modus median dalam data berkelompok. Yang pertama, min dengan rumus X bar sama dengan sigma KI sama dengan FI XI per sigma KI sama dengan FI. Yang kedua, modus dengan rumus MO sama dengan L D1 per D1 tambah D2 kali P. Dan yang terakhir, ada median dengan rumus ME sama dengan L tambah 1/2 N kurang FK per F dikali dengan P. Oke, lanjut kita ke materi yang berikutnya, yaitu tentang ukuran penyebaran data. Standar deviasi merupakan ukuran yang mengukur jumlah dispersi pengamatan dalam data. Sedangkan varians adalah sebagai ukuran variabilitas yang mewakili seberapa jauh anggota grup tersebar. Rumus menghitung standar deviasi dan varians. Baik, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi tentang analisis regresi dan korelasi sederhana. Regresi sederhana adalah regresi yang melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel dependen dan satu variabel independen. Korelasi sederhana adalah korelasi untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel serta mampu untuk mengetahui bentuk hubungan antara keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Contoh judul penelitian regresi sederhana yaitu pengaruh motivasi kerja. Variabel independennya adalah motivasi dan variabel dependennya adalah kinerja. Contoh judul penelitian korelasi sederhana itu hubungan antara kenaikan harga. Variabel X-nya adalah hubungan antara kenaikan BBM dengan variabel Y-nya adalah harga kebutuhan pokok. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu analisis regresi dan korelasi berganda. Regresi berganda adalah model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu variabel, bebas atau prediktor. Korelasi berganda adalah korelasi yang digunakan untuk menguji hubungan dua atau lebih variabel independen dengan satu variabel dependen secara bersama. Baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu tentang pengujian hipotesis. Hipotesis merupakan pendapat yang kebenarannya masih diragukan. Hipotesis dibedakan menjadi dua, yaitu hipotesis penelitian dan hipotesis statistika.
Hipotesis penelitian merupakan suatu pernyataan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis statistik merupakan data notasi matematis. Adapun perbedaan H0 dengan HA, yaitu H0 atau hipotesis 0 yaitu hipotesis statistik yang akan diuji, sedangkan HA hipotesis alternatif yaitu kebalikan dari lawan hipotesis 0. Macam-macam hipotesis penelitian ada 4, yaitu hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis asosiatif, dan hipotesis kausal. Ciri-ciri hipotesis yang baik: yang pertama, harus mengatakan hubungan; yang kedua, harus sesuai dengan fakta; yang ketiga, harus berhubungan dengan ilmu; yang keempat, harus dapat diuji; dan kelima, harus sederhana; dan yang terakhir, harus bisa menerangkan fakta. Perumusan hipotesis: yang pertama, teori sebagai acuan perumusan hipotesis, dan kedua, fakta ilmiah sebagai acuan perumusan hipotesis. Baiklah, itulah pembahasan dan penjelasan dari beberapa materi statistika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.